orang yang tidak melaksanakan salat tahajud sebenarnya, Rasulullah pernah ditanya, annahu dzukira indahu rajulun yanam kullalailin hatta yusbiha. Jadi orang yang tidak salat tahajud itu pada dasarnya dikencingi telinganya oleh setan. Nanti ini setannya annahu dzukira indahu rajul, sesungguhnya Nabi di sisinya ada seorang laki-laki yang kullalaili madinno tengkeuni atta yusbiha yang kasuna bakala zakaraju makina ditayana rorone bala syaitan di uzurihi, ditemengi dan julinna oleh setan. Jadi ketemu matingro dibaca ayatul kursi, dibaca qulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, insyaallah dia agama setan nak diniatkan di dalam sirka di rahasiata, saya akan bangun insyaallah. Ya Allah, bangunkan saya pada jam 3 misalnya, pasti bangun insyaallah. Bayar betul matingro, kalau kita mau tidur itu ada 3 pengikat setan kepada kita. 3. Yang pertama, pengikat pertama terbuka ketika kita mengingat mau bangun. Ada juga mengatakan 5, tapi hadis yang saya baca tadi 3. Ketika baru dibangun baca asyhadu an la ilaha illallah, di ngerang-ngerang lo moto masuk pada tahajud terbuka saat. Ketika kita wudu terbuka 2, dan ketika kita salat terbuka 3. Orang yang tidak tahajud makdole tidak enakan karena subuh. Apa terjadi berpengaruh kepada salat subuhnya. Karena makdole mobil pas saya dan karena tahu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi qudratihi tatahaqqaqul makhluqat. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah kembali mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka mengikuti ta'lim sebagai salah satu kewajiban kita semua. Mudah-mudahan dengan berkahnya itu kita akan mendapatkan hidayah, kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, merasakan ketenangan hidup ini. Ketenangan hidup jiwa kita dalam kehidupan kita adalah modal yang tidak ternilai harganya. Karena betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak tenang hidupnya. Betapa banyak orang, banyak anaknya tapi tidak tenang hidupnya. Betapa banyak orang yang kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi tetapi tidak tenang hidupnya.
Karena itu hakikat kehidupan adalah ketenangan jiwa. Dan untuk memperoleh ketenangan jiwa itu adalah bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita selalu mendekatkan diri memahami agama Allah. Mudah-mudahan lewat pengajian yang kita selalu lakukan di malam Jumat, malam Kamis, setiap malam Kamis di masjid kita ini, insya Allah salah satu wahana untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu. Malam ini kita mengkaji satu surah lagi. Setelah kita selesaikan surah Al-Ghasyiyah, kita mengkaji satu surah yang sangat penting juga untuk kita memahami maknanya dan amalkan kandungannya. Saya kira semua kita paham ini, semua kita baca, dan kita mungkin insya Allah hafal. Karena memang sekali lagi salah satu permintaan jemaah bahwa yang kita kaji adalah ayat-ayat yang sering dibaca. Surah yang akan kita kaji malam ini adalah surah ke-98, surah Al-Lail namanya. Yang ayatnya adalah wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta ila akhir surah. Wal-laili idza yaghsha, pengelatan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sumpah pengelatan wal-laili demi malam, idza yaghsha, apabila dia tersembunyi. Penallahu yawmina, di dalam Al-Quran ada 4 kali Allah bersumpah dengan malam. 4 kali di dalam Al-Quran. Di antara 4 kali itu adalah tadi wal-laili idza yaghsha, kemudian wal-laili idza adbar, demi malam ketika dia pergi. Yang ketiga wal-laili idza as'asa, demi malam ketika berlalu. Dan yang keempat wal-laili idza yasri, demi malam juga kalau ketika berjalan saat ketika berlalu juga. Allah kenapa bersumpah di dalam Al-Quran? Setiap sumpah yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu mengandung makna yang luar biasa yang harus dipahami oleh umat manusia. Negara wan-nahari idza tajalla, di siang ketika dia tajalla nampak aberan cahaya roh. Itu artinya orang yang Allah Ta'ala dipikiri maraja. Kita harus pikirkan makna yang terkandung dalamnya itu ketika malam telah pergi. Pertama, ada orang yang bisa menahan perjalanan malam itu. Kona rabi watuna dega mulai tahan ya roh, mustilah boy. Kona rabi watuna mongkoi matana semungsi mongkoi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipikirkan. Ida wa kuasana Allah Ta'ala. Maka jika kamu tidak mau mendekatkan diri kepada pencipta semua yang mengatur semua, yang bertimpah dari ulu arahen, selalu berdoa bertimpah. Kalau orang yang melakukan ini, mungkin kita juga, pengikis rasida juga mungkin dulu begitu. Orang Arab berkata ya laylutul, kutibari cairnya, wahai malam panjang sedikitlah. Wahai nahar, wahai siang aksir pendeklah
Gak usah panjang. Ini bahasanya orang Arab kalau pengantin baru. Saya juga rasa-rasa ada keinginan seperti itu dulu. Artinya apa? Tapi tidak ada ketentuan Allah yang telah ditetapkan, tidak ada yang bisa menahan itu. Nah, sumpah Allah Ta'ala bersumpah dengan malam ketika dia pergi. Pada dasarnya tidak ada orang. Maka al-insan dan rupatahu seharusnya naik kuele itu masuk sebab pinatin. Seharusnya harus merasakan nikmatnya kepergian pagi itu. Coba kali, kalau jauh-jauh kaya sebelum mampu mata nasi lain, ada perasaan yang suatu nikmat yang luar biasa kita rasakan. Kita rasakan. Kalau sebelum terbitnya matahari itu atau menjelang terbitnya matahari, atau ada orang yang pergi menunggu itu melihat munculnya matahari, itu ada nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Maka itu Nabi melarang orang tidur sesudah salat subuh, makruh. Dan begitu juga sesudah salat asar, karena bisa mendatangkan penyakit. Artinya apa? Salah satu yang paling besar di situ adalah kita diharapkan menikmati pergantian antara siang dan malam dan malam dan siang. Kalau kita nikmati itu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita rasakan. Tapi maaf, biasanya kita ini kumpulkan semua tidur kita. Saya sana habis menanya melarang. Sebab orang yang sering tidur sesudah asar akan mendatangkan penyakit. Bisa mendatangkan penyakit. Orang yang tidur sesudah subuh mendatangkan rasa malas. Tapi itu larang hukumnya, cuma Abi menganjurkan untuk itu. Apa hikmah lain sehingga Rasulullah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam? Ternyata di malam itu adalah tempat untuk komunikasinya Allah yang paling dahsyat dengan manusia. Adalah tempat menyambungkan jiwa kita dengan Allah, bahwa roh kita yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbi. Orang yang bisa menyambungkan secara maknawi jiwanya dengan Allah pada malam, maka itulah orang yang bahagia. Nah, salah satu upaya agar kita nyambung nyawa kita, roh kita dengan Allah, maka malam itu dijadikan suatu tempat untuk kita beribadah. Dan ibadah lebih banyak dilakukan pada malam hari. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj juga pada malam hari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu juga kita harus bermi'raj setiap malam lewat dengan salat tahajud kita. Kita mi'raj, naik kepada Allah, bertemu dengan Allah, perasaan kita seolah-olah Allah ada di hadapan kita ketika kita salat tahajud itu. Karena itu bapak-bapak, itu makna wallahi nasibahum Allah Ta'ala. Nabi juga hijrah pada malam, tengah malam. Hijrah dari Mekah ke Madinah dilakukan pada malam hari. Itulah sebabnya di malam tempat merenungkan kehidupan kita, merenungkan selaku perjalanan hidup kita, agar kita hijrah dan yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik lebih baik. Ketika merenungkan perjalanan hidup kita, betapa banyak dosa yang kita lakukan,
akan muncul perasaan kita akan hijrah dari dosa dan meninggalkan dosa-dosa yang kita bayangkan itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu Bapak-bapak, apalagi kita ini sudah umur seperti ini semuanya, bahkan semua manusia untuk, mari kita berusaha menemukan Allah di tengah-tengah malam atau lewat sepertiga malam, lewat dengan sholat tahajud. Kita perbanyak zikir kita, perbanyak baca Quran kita, perbanyak berdiri kita, perbanyak sholat kita. InsyaAllah kita mi'raj, kita bertemu Allah di tengah-tengah malam sunyi seperti itu. Tidak ada orang yang bisa melihat kita. Kalau siang kita salat, bagaimana khusyuknya? Motor jalan di kalinya sih leses. Bagaimana khusyuk kita? Dari anak mana tak leses. Bagaimana khusyuk kita? Lari baru baso terangkat lihat terangkat. Ini semua. Makanya kalau malam adalah mi'rajnya Nabi, itulah sebabnya Nabi dimi'rajkan pada malam hari. Apa sih susahnya Allah memi'rajkan, memperjalankan dan mi'rajkan itu pada siang hari? Kenapa bukan pada malam hari? Karena disitulah suasana yang paling dahsyat untuk menyambungkan spiritual manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha. Ada beberapa yang ini ada beberapa manfaat tentang sholat tahajud itu, kaitannya dengan penafsiran wal laili idza yaghsha. Kita insyaallah orang yang selalu melakukan sholat tahajud yang saya kita semuanya, jangan kita cepat tidur. Ganti matingro tanpa motor tengah malam. Tapi saya rasakan ternyata kalau umur tua kita, memang kalau sudah tengah malam itu satu hidayah, satu nikmat dari Allah, jarang yang bisa tidur. Kalau lewat tengah malam itu, ya kita tuh mau motor boleh. Dan tidak jangan dirasukan itu. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter yang mengatakan, kalau mungkin tidur saja, untuk ajaran kita. Kalau mau tidur saja, walaupun 3 jam, 4 jam, asal bagus tidurnya, malam tengah malam tidak usah pikirkan anserai, asal sudah bagus tidur kita. Saya bilang betul, pakai Nabi seperti itu dokter masalah. Tidak usah berragu kalau kita sudah tidur 3 jam, 4 jam, tentu bagus tidur kita. Kalau sudah bangun, dilakukan saja apa yang kita mau lakukan, tidak berpengaruh dengan kesehatan kita. Itu dokter itu mengatakan begitu. Dan inilah sudah dipraktikkan oleh Nabi, dan itulah yang diajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pada saat sekarang ini umur tua sudah training, kita sudah masuk training kematian. Kita harus sudah merasakan dekatnya kematian, kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk di sana. Di dalam Al-Quran dikatakan orang yang melakukan salat tahajud itu dibangkitkan ke tempat yang terpuji. Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Minal laili, sebahagian dari malam. Min itu tabaidiyah namanya, bukan sebahagian, bukan semuanya. Fatahajjad bihi, lakukanlah sembahyang tahajud nafilatan laka, sunnah untuk naik. Walaupun Nabi itu adalah wajib baginya, tapi kita disunatkan asa'iyya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan kalian di tempat yang terpuji. Kalau kita nanti di tempat dibangkitkan dengan tempat yang terpuji, semua makhluk Allah
memuji kita. Kalau ada tempat yang kita datangi, semua orang memuji kita, bagaimana perasaan kita? Ya kan? Luar biasa. Semua orang ketawa dengan kita, yang ngomong dengan omongan yang baik, bahkan mengucapkan selamat dan macam-macam. Waduh, gembira kita. Tapi kalau ke tempat didatangi, nah semua orang berjemur-jemur melihat kita, dia agak menyambut-nyawanan kita dia agak bangsa cilakata. Nah inilah nanti di dalam hari kemudian orang yang akan dibangkitkan mahmuda, terpuji-puji oleh makhluk Allah. Semua malaikat mengucapkan selamat, malah makhluk Allah yang lain yang ada di sana menyampaikan dan menyambut kita dengan gembira ria. Dan itulah la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salam. Orang yang akan dibangkitkan dengan maksud tidak lain semua fiha lagwa, tidak ada yang didengar lagi ucapan yang sia-sia, ucapan yang menjatuhkan, illa qilan salaman salama, kecuali ucapan selamat. Arahlah itu bapak-bapak dengan salat tahajud. InsyaAllah kita akan dibangkitkan dengan tempat yang terpuji. Salat malam memang sebenarnya sepertiga malam, tapi tidak mutlak. Sebelum sampai terbitnya fajar lakukanlah. Kalaupun kita tidak bisa melakukan sesuai dengan ajaran Nabi yang selalu lakukan Nabi, 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Apakah mau 3 sekali atau 2 satu? Tidak usah dipermasalahkan. Yang salah yang tidak melakukannya. Kalau menurut takwa saya kira 2 satu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah waktu terdesak, maka ambil saja 2 rakaat, padungan nama lebih, nampak imam bitir 1 rakaat, alhamdulillah. Supaya jangan ditentangi, usahakan jangan ditentang, jangan ditinggalkan. Tapi lebih afdalnya kalau kita ambil 8 rakaat, Pak Salam ditambah dengan 3 rakaat witir, itulah yang dilakukan menjadi 11 rakaat. Orang yang tidak melaksanakan salat tahajud sebenarnya, Rasulullah pernah ditanya, annahu zukira indahu rajulun yanam kullalailin hatta yusbiha. Jadi orang yang tidak salat tahajud itu pada dasarnya dikencingi telinganya oleh setan. Nanti ini setannya annahu zukira indahu rajul, sesungguhnya Nabi di sisinya ada seorang laki-laki yang kullalaili madinno tengkeuni atta yusbiha yang kasuna fakala zakara makin ditayana rorone bala syaitan di uzulihi, ditemengi dan julinna oleh setan. Jadi ketolongan tingro dibaca ayatul kursi, dibaca qulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, insyaallah dia agak setan nampak diniatkan di dalam sir dari rahasia saya akan bangun insyaallah. Ya Allah bangunkan saya pada jam 3 misalnya, pasti bangun insyaallah. Wajar ketolongan tingro kalau kita mau tidur itu ada 3 pengikat setan kepada kita. 3. Yang pertama, pengikat pertama terbuka ketika kita mengingat mau bangun. Ada juga mengatakan 5, tapi hadis yang saya baca tadi 3. Ketika baru dibangun baca asyhadu an la ilaha illallah, di ngerang-ngerang di lalu motor masuk pada tahajud terbuka lah saat.
Ketika kita wudu terbukalah 2, dan ketika kita salat terbukalah 3. Orang yang tidak tahajud madole tidak dia akan karena subuh. Awak jadi berpengaruh kepada salat subuh. Karena madole mobil pasaya dan karena tahu subuh. Insyaallah. Aja temelo na temei setan. Kuna temei setan wala tinggi tadi malece. Setiap malam na temei setan cerita. Kung kana para terece bajamai na jadi. Tak tutup ikan. Allah Rabbi Subhanallah. Itulah sebabnya dianjurkan mari kita. Itu dalam nafsukan pengabatan walaili demi malam. Ila yaghsha dari tersembunyi. Kenapa? Ada rahasia-rahasia di dalamnya yang dipahami oleh hamba Allah. Yang ketiga, pahalanya lebih besar dibanding dengan dunia dan isi. Berdasarkan hadis Nabi, raka'ataini yarka'uha 'abdun fi jawfil laili khairul lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyukala ala ummati la faradtuhu alaihim. Bila kita 2 rakaat apalagi boleh mari warta. Rakaatain yang kauha 2 rakaat yang dijadikan salat ruku. Abdus di hamba saya bijauhin di tengah malam. Khairul lahu lebih bagus baginya minat dunia wa ma fiha, dunia dan segala isinya. Allah merahasiakan. Andai kata tidak dirahasiakan, maka penuh masjid ini salat malam. Tapi rahasianya Allah akan diambil oleh orang yang beriman. Karena itulah yang kerjanya wilayahnya iman, mengimani hal-hal yang gaib. Kenapa demikian besarnya? Karena pertama, tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Al-ajru inda qadril masyaqqah. Nah, iya apalagi pahala itu sangat tergantung kepada susahnya dilaksanakan ibadah itu. Wudu di waktu dingin jauh lebih besar pahalanya wudu di waktu siang. Ya, karena susah sekali. Perlu lepas sempurna ya roh. Wudu di waktu dingin itu luar biasa. Ya. Nabi menjanjikan nanti bernaung di bawah arsy. Atau dia membawa apa? Dia mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar. Yang pertama, orang yang menyempurnakan wudunya di waktu dingin. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap gulita. Wah, nah itu semuanya susah. Kalau gelap gulita, mati lampu ini kalau masuk aja. Tapi bukan gelap gulita lampu seperti itu. Di tengah gelap gulita artinya selain cahaya matahari, di tengah cahaya agama Allah dan tidak bersinar di situ. Kalau ada kampung yang jarang orang pergi salat berjamaah misalnya, itu gelap itu kampung itu. Nah, kebetulan logam, maka kita akan insya Allah bernaung nanti di bawah arsy. Apa di bawah di padang mahsyar. Walaula nasyukala ummati la faradtuhu alaihi. Andai kata dia enggak merenjing di umatku, wa perwangi lo karena tapi disitulah syafaatnya Nabi. Maka Nabi berkata, ya Allah, berilah kemuliaan semua nabi di dunia. Ala Nabi Ibrahim sebagai sahabatmu, warini Nabi Daud bisa melemahkan besi, warini Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati,
bisa melihatkan orang yang buta, dan bisa menyembuhkan penyakit sumpah. Orang ini Nabi Sulaiman, orang yang bisa memerintah angin dan burung dan semut dan lain-lain. Tapi karena berilah saya syafaat kepada umatku di hari kemudian. Dan syafaatnya Nabi termasuk ini, syafaatnya Nabi tidak menjadikan wajib karena dia memberi keringanan kepada umatnya. Dan insya Allah dia sama dengan pahalanya ibadah wajib. Itulah namanya wallahi idza yaghsha.